Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Persiapan apa yang kami lakukan, tentunya persiapan untuk kapalnya sendiri. Secara operasional kami pastikan semua kapal beroperasi menjelang Nataru, tidak ada yang menjalani kebutuhan bumbu dapur. Nah, ini pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya, biasanya kalau sudah mulai masuk bulan November, Natal dan Tahun Baru itu Desember ya, pasti itu sangat bergejolak. Selamat pagi dari Jalan Limbawalio, Kelurahan Tanggarapada, Kecamatan Merhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2024-2025. Harga kebutuhan pokok di Kota Bau-Bau terpantau stabil di akhir November. Terjadi kenaikan harga bawang merah namun masih dalam batas normal. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 29 November 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru tahun 2024-2025. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Tentunya persiapan untuk kapalnya sendiri. Secara operasional kami pastikan semua kapal beroperasi. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru Nataru 2024-2025. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau, Roni Abdullah memastikan 11 kapal Pelni akan beroperasi melayani Pelabuhan Bau-Bau tanpa ada yang menjalani proses docking. Persiapan apa yang kami lakukan, tentunya persiapan untuk kapalnya sendiri. Secara operasional kami pastikan semua kapal beroperasi menjelang Nataru, tidak ada yang menjalani docking, artinya siap beroperasi semua. Roni juga menegaskan kesiapan alat keselamatan penumpang seperti kapal kecil penyelamat, skoci atau rakit penyelamat, jaket penolong, dan pelampung penolong. Jadi ketersediaan alat keselamatan untuk penumpang itu harus kita pastikan juga gitu, ya sesuai dengan aturan ya, dari IMO ya, dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Ya kita mengikuti semua. Pada angkutan Nataru 2024-2025 kata Roni, diprediksi penurunan jumlah penumpang sebesar 8% dibandingkan tahun lalu. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah kapal operasional dari 12 kapal pada tahun lalu menjadi 11 kapal tahun ini. Salah satu kapal KM Umsini tidak beroperasi akibat insiden kebakaran beberapa waktu lalu. Pelni juga menawarkan berbagai saluran pemesanan tiket untuk memudahkan calon penumpang. Tiket dapat dibeli antara lain melalui kantor cabang Pelni, website Pelni, aplikasi Pelni Mobile, call center Pelni 162, serta sejumlah mitra resmi lainnya. Roni mengimbau calon penumpang untuk memesan tiket jauh-jauh hari, minimal 1 bulan sebelum keberangkatan guna menghindari kehabisan tiket. Pihaknya juga mengimbau mencegah pembelian tiket melalui calo. Hindarilah calo. Artinya kalau misalnya teman-teman tidak dapat tiket, di aplikasi sudah habis, datang aja ke kantor cabang Pelni di loket Pelni. Nanti akan kita layani. Karena memang di dalam Nataru ini kita juga menyediakan tiket dispensasi ya, artinya yang untuk non-seat. Kalau misalnya sudah tidak ada di aplikasi, tentunya untuk mengantisipasi itu pembelian tiket non-seat. Dengan persiapan matang dan layanan yang semakin mudah diakses, Pelni Bau-Bau berharap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang akan bepergian selama periode Nataru. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pasca pelaksanaan pencoblosan pemilihan kepala daerah Pilkada, Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Bisalayuk mengajak seluruh masyarakat di wilayah hukumnya agar menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas yang kondusif. Kapolres Bau-Bau menekankan pentingnya
menjalin silaturahmi dan menghormati perbedaan pilihan politik sebagai bagian dari demokrasi. Ia mengingatkan warga agar menjadikan pilkada sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap hasil quick count yang telah beredar. Ia meminta warga tidak untuk melakukan konvoi kendaraan, pesta kembang api, ataupun bentuk euforia lain yang dapat mengganggu kenyamanan publik dan mencederai semangat pesta demokrasi. Dalam rangka menjaga situasi kondusif, Polres Bau-Bau terus melakukan patroli dan pengamanan di berbagai titik strategis. Personel Polres Bau-Bau juga berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk TNI dan Satpol PP guna memastikan situasi tetap aman pasca pencoblosan. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian di kota Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Harga kebutuhan pokok di kota Bau-Bau terpantau stabil di akhir November. Terjadi kenaikan harga bawang merah namun masih dalam batas normal. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter dari Bau-Bau, Wode Nurliani. Akhir November, harga sejumlah kebutuhan pokok di kota Bau-Bau terpantau stabil. Masih sama seperti pekan lalu, terjadi sedikit pergerakan harga pada komoditi bawang merah dan sayur kol, namun masih dalam batas normal. Berdasarkan pantauan harga Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau, di sejumlah pasar untuk harga bawang merah naik 4,2% dari Rp40.000 menjadi Rp41.600 per kilogram, sedangkan sayur kol dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan mengatakan kenaikan kedua komoditi tersebut terjadi di tingkat distributor suplai dari Sulawesi Selatan. Lain halnya dengan sayuran kentang dan wortel terjadi penurunan harga di rentan 9 sampai dengan 14%. Wortel di pasar rata-rata kini di harga Rp12.000 per kilogram, sementara kentang Rp20.000 per kilogram. Penurunan harga keduanya karena stok melimpah, suplai dari Sulawesi Selatan. Kebutuhan bumbu dapur. Nah, ini pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya, biasanya kalau sudah mulai masuk bulan November, Natal dan Tahun Baru itu Desember ya, pasti itu sangat bergejolak. Tapi kami dari pihak pemerintah, karena berdasarkan pengalaman kemarin, kita akan siapkan sebanyak-banyaknya mungkin, karena kalau koordinasi kita dengan distributor sangat intens ini. Menurut Ali Hasan, periode November hingga Desember atau menjelang Natal dan Tahun Baru, komoditi bumbu dapur kerap mengalami pergerakan harga, namun pihaknya terus berupaya agar harga tidak terus meninggi sehingga tidak membebani masyarakat, apalagi memicu inflasi tinggi daerah. Adapun komoditi lainnya masih terpantau stabil, tidak ada pergerakan harga, misalnya beras karing-karing atau beras dari petani lokal Rp13.800 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, telur ayam ras Rp58.000 per rak, daging ayam potong Rp65.000 per ekor, dan daging sapi Rp150.000 per kilogram. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Laporan dari Wade Nurliani sekaligus juga mengakhiri penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. PT Pelni Cabang Bau-Bau menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024-2025. Harga kebutuhan pokok di kota Bau-Bau terpantau stabil di akhir November. Terjadi kenaikan harga bawang merah namun tidak signifikan. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi hari ini. Saya Lode Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.